Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rizky, NIM 1904-2013. Kali ini saya akan membahas mengenai utility software dan sistem pendukung manajemen atau MSS, di mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Pembahasan pertama yaitu utility software. Utility adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya sistem, contohnya untuk memformat disket. Utility software merupakan jenis perangkat lunak sistem yang dirancang untuk membantu menganalisa, mengkonfigurasi, mengoptimalkan, dan memelihara komputer. Sepotong tunggal dari perangkat lunak utilitas atau alat. Utilitas perangkat lunak harus kontras dengan perangkat lunak aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan hal-hal seperti membuat dokumen teks, bermain game, mendengarkan musik, atau surfing web. Dilihat dari pekerjaan yang dilakukan, terdapat 4 jenis utilitas, yakni yang pertama performa sistem, yang kedua konversi berkas, yang ketiga antivirus, yang keempat alat bantu akses internet. Yang pertama yaitu performa sistem. Performa sistem yakni melakukan tune agar komputer bekerja dengan baik dan efisien. Yang kedua, konversi berkas, yaitu melakukan konversi antar format berkas. Yang ketiga, antivirus, melindungi komputer dari gangguan virus, worm, dan sekarang ini juga terdapat program-program yang menginstal dirinya secara ilegal dan menyita sumber daya sistem. Yang keempat, alat bantu akses internet, memudahkan cara berbagai akses internet dan berbagai jenis layanan di internet, mengoptimalkan koneksi dan melindungi komputer dari penyalahgunaan lewat koneksi internet. Sedangkan dilihat dari asalnya, utilitas terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama utility internal dan utility eksternal. Utility internal adalah utility yang sudah ada pada sistem operasi komputer secara default, sudah terinstall pada saat setelah sistem operasi terinstall. Yang terpenting dari utility internal yaitu defrag, yang berfungsi untuk mengatur tata letak file-file yang rusak dan juga untuk menghapus jejak file yang tidak hilang pada saat penghapusan. Yang kedua, utility eksternal adalah utility yang bukan bawaan sistem operasi, harus menginstal terlebih dahulu. Contohnya antivirus, yaitu program atau men-scan, menghapus dan berjaga-jaga dari serangan virus. Kategori software utility ada 19, yaitu disk penyimpanan utilitas, defragmenter disk, dump disk, pembersih disk, ruang disk analisis, partisi disk, backup utilitas, disk kompresi, file manager, arsip utilitas, sistem profiler, antivirus scan utilitas, hack editor, kompresi data utilitas, kriptografi, aplikasi launcher, registry cleaner, jaringan utilitas, dan CLI dan GUI. Selanjutnya itu produk-produk program utility, yaitu yang pertama system suite, yang kedua tune up utilities, yang ketiga boss speed, yang keempat sistem mekanik profesional atau SMP, yang kelima registry cleaner. Selanjutnya masuk pada sistem pendukung manajemen atau MSS. Sistem pendukung manajemen MSS adalah kumpulan teknologi komputer yang mendukung pekerjaan manajerial, khususnya pengambilan keputusan. Menurut Mintzberg 1980, ada 10 peran utama manajer yang terkelompok dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama interpersonal. Peran interpersonal melibatkan hubungan dengan orang lain. Yang pertama figurehead, wajib melakukan sejumlah tugas rutin yang bersifat hukum atau sosial. Yang kedua leader, bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengaktifasi para bawahan dan hal kepegawaian. Yang ketiga liaison, menjaga jaringan yang dikembangkan secara di luar kontak dan memberi informasi yang memberikan informasi. Yang kedua ada informasional, peran pemberi informasi melibatkan pemrosesan informasi. Yang pertama monitor, mencari dan menerima informasi terkini untuk membangun pemahaman menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungan internal dan eksternal. Kedua, diseminator, mengirim informasi yang diterima dari pihak luar atau bawahan kepada anggota organisasi. Yang ketiga, spokesperson,
mengirim informasi kepada pihak luar mengenai rencana perusahaan, kebijakan, hasil, dan lain-lain. Yang ketiga ada decisional. Peran pengambil keputusan melibatkan proses pengambilan keputusan. Entrepreneur mencari peluang dan memprakarsai proyek-proyek peningkatan untuk membawa perubahan, mensupervisi desain dari proyek-proyek tertentu. Distribute handler bertanggung jawab terhadap tindakan korektif ketika organisasi menghadapi gangguan penting yang tidak diharapkan. Resource allocator bertanggung jawab terhadap alokasi semua jenis sumber daya organisasi terkait dengan membuat atau menyetujui semua keputusan penting organisasi. Negosiator bertanggung jawab untuk mewakili perusahaan pada berbagai negosiasi penting. Teknologi komputer sekarang ini merupakan bagian terpenting dalam dunia bisnis dan jelas dalam berbagai bidang lainnya. MSS terdiri dari sistem pendukung keputusan atau DSS, sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS, sistem informasi eksekutif atau AIS, sistem manajemen pengetahuan atau KMS, sistem pakar atau ES, Artificial Neural Network atau ANN. Yang pertama, sistem pendukung keputusan atau DSS adalah sistem pendukung berbasis komputer bagi pengambil keputusan manajemen yang menangani masalah-masalah tidak terstruktur. Contohnya SPK penerimaan pegawai, SPK menentukan sekolah, SPK menentukan wisata. Yang kedua, sistem pendukung kelompok atau GSS adalah sistem pendukung yang berbasis komputer bagi pengambil keputusan organisasi yang dibuat oleh kelompok atau grup secara kolektif. Komponen GSS pada dasarnya sama dengan DSS, di mana ada hardware, software, dan manusianya. Tetapi sebagai tambahan pada GSS ditambahkan dengan lingkungan kolaboratif, komunikasi, dan teknologi jaringan untuk menangani partisipan dari tempat yang berbeda. Yang ketiga yaitu sistem informasi eksekutif atau AIS adalah sistem yang berbasis komputer yang mendukung eksekutif dalam pengambilan keputusan. Teknologi yang digunakan akan menyediakan bagi para eksekutif informasi yang tersedia setiap saat, detail dan mudah untuk divisualisasikan. Yang keempat, sistem manajemen pengetahuan atau KMS adalah sistem pendukung berbasis komputer dalam pengambilan keputusan yang menyediakan pengetahuan dalam suatu organisasi. Kelima, sistem pakar atau ES adalah sistem pemberi nasihat yang mencoba menirukan para pakar. Paket perangkat lunak, pengambilan keputusan atau pemecahan masalah yang dapat mencapai tingkat performa yang setara atau bahkan lebih dengan pakar manusia di beberapa bidang khusus. Yang keenam, Artificial Neural Network atau ANN adalah teknologi kecerdasan tiruan terapan yang mencoba menampilkan proses pembelajaran dan pengenalan pola untuk pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Sekian presentasi dari saya mengenai utility software dan sistem pendukung manajemen atau MSS pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.